Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung dan anak-anakku kelas 5 yang Ibu sayangi. Sholawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melanjutkan pesantren kilat di hari kedua di bulan Ramadan. Ya, baiklah, di sini sebelum Ibu memasuki materi pesantren kilat di hari kedua, hari kemarin yang mengisi materi siapa? Yang mengisi materi siapa? Siapa? Abi Abdurrahman. Kemarin Abi membawakan materi apa? Ada yang masih ingat? Apa? Adab-adab masuk masjid. Iya, tadi kalian waktu memasuki masjid itu bagaimana? Kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian membaca doa. Apa doanya? Yang perempuan? Apa doa masuk masjid? Iya, hanya itu saja Abi memberikan materi. Apalagi? Tidak boleh berisik di dalam masjid. Iya, kemudian di dalam perjalanan membaca doa. Ada yang masih ingat doanya apa? Iya, yang perempuan mana suaranya? Doa ketika mau pergi. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, hari ini kita memasuki materi rukun Islam. Ya, sudah bawa bukunya? Bukunya jangan ganti ya, dilanjutkan buku yang kemarin. Ya, kita hari ini memasuki materi rukun Islam. Sudah, rukun Islam. Rukun Islam. Sudah? Rukun Islam terdiri dari berapa macam? 5. Yang pertama, yang perempuan. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Apa kalimat syahadat? Iya, apa yang perempuan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Rukun Islam yang kedua sudah ditulis belum? Yang pertama tulis dulu. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Ditulis kalimat syahadatnya ya di bawahnya. Tulisannya hafal nggak? Iya, harus hafal juga tulisannya. Artinya aku bersaksi. Ditulis.
Sudah, yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Ditulis bawahnya, yuk. Itu ada. Sudah ada di depan. Ditulis yuk. Ayo ditulis Arabnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya Nggak usah, yuk. Ayo ditulis. Tidak pakai suara. Apa, Bu? Di depan kan sudah ada. Yuk ditulis. Ya, ditulis bahasa Arabnya. Sudah, Nak? Setelah syahadat yang kedua, sholat. Sholat hukumnya wajib. Wajib bagi seluruh umat Islam. Jadi untuk kalian kelas 5, baik sholat sunnah maupun sholat wajib itu harus dikerjakan. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang mengerjakan sholat tidak melaksanakan wudu, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua sholat. Yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan yang sedang kita kerjakan saat ini. Sudah? Yang keempat yaitu menunaikan zakat. Zakat wajib dikeluarkan bagi orang yang memiliki kelebihan harta atau finansialnya. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Mampu di sini mampu dalam finansial dan mampu dalam fisik. Fisiknya juga harus kuat. Sudah ditulis, Nak? Yuk kita lanjut. Sudah? Yuk lanjut materi berikutnya, Bu Guru. Ayo Fatir, nulisnya cepat. Klik lagi. Pengertian wudhu. Nah, tadi sudah Ibu Guru singgung, sebelum kita melaksanakan sholat untuk rukun Islam yang kedua, kita diwajibkan untuk berwudu. Karena kita dianjurkan untuk berwudu. Di sini pengertian wudu menurut bahasa wudu yaitu kebersihan atau baik.
Wudu di sini membersihkan anggota badan dari hadas besar, dari hadas kecil. Nah, di situ sudah ada menurut istilah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Jika tidak ada air, dengan tayamum. Tayamum yaitu debunya harus suci. Yuk, pengertian wudu menurut bahasa dan istilah. Ayo ditulis, nah, tidak bersuara. Sudah? Pengertian wudu menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa itu berawal dari kata wado'ah. Wado'ah al-wudu. Ayo nak, ditulis. Yang nulis apanya? Tangannya. Sudah, kita lanjut. Sudah? Tulisnya yang rapi supaya mudah untuk dibaca. Harus ditulis karena kan kalian sudah menyediakan buku 01 khusus pesantren kilat. Sudah? Next Bu Guru, materi selanjutnya. Sudah? Nah, di depan itu ada syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu. Di situ ada 7 syarat-syarat wudu. Yang pertama Islam. Iya, karena kalau bukan orang Islam kita tidak dianjurkan untuk sholat dan berwudu. Yang kedua tamyiz. Tamyiz. Tamyiz di sini adalah anak-anak yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz. Tamyiz artinya anak-anak yang
sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Yang ketiga yaitu bersih dari haid dan nifas. Ini dikhususkan untuk yang perempuan. Semua perempuan pasti mengalami haid. Haid dan nifas. Berikutnya, tidak ada penghalang basuhan air sampai kulit. Maksudnya di sini, contoh nih, misalkan seperti Wildan, dia sedang membantu orang tuanya untuk ngecat rumah. Kan biasanya kalau mau lebaran itu pasti ngecat rumah ya. Nah, ketika si Wildan ini mendengar suara azan, dia langsung bergegas untuk berwudu. Ketika dia akan melaksanakan wudu, dia harus membersihkan cat-cat yang menempel di tangannya karena khawatir cat itu menghalangi air wudu untuk ke kulit. Tidak ada penghalang basuhan air sampai kulit. Sudah? Selanjutnya mengetahui rukun wudu. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Mengetahui sunnah-sunnah wudu dan air yang digunakan untuk berwudu harus suci. Syarat-syarat wudu ada 7. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga bersih dari haid dan nifas, yang keempat tidak ada penghalang untuk air masuk ke kulit, yang kelima mengetahui rukun-rukun wudu, yang keenam mengetahui sunnah-sunnah wudu, dan yang terakhir air harus suci. Harus kalian ingat. Sudah? Udah lanjut. Berikutnya kita akan membahas rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu yang pertama yaitu niat. Sudah hafal semua niat berwudu? Coba kita baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a li raf'il hadasil asghori fardu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu li raf'il untuk menghilangkan hadas asghor, hadas kecil, fardhu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Yang kedua membasuh wajah. Membasuh wajah.
ketika kita berwudu membasuh wajah itu batasannya dari mulai tumbuhnya rambut di atas kening sampai rahang bagian bawah itu harus terkena semua. Harus kalian basuh sampai terkena air wudu. Itu untuk panjang muka. Kalau lebar muka itu dari ujung kuping, dari ujung sebelum lubang kuping. Kalian harus basuh. Yang berikutnya membasuh kedua tangan beserta siku. Siku kita di mana? Ini. Ya, jadi ketika kalian berwudu itu bajunya harus diangkat sampai siku. Kemudian air yang mengalir kalian basuh ke tangan. Harus terkena semua. Yang berikutnya mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala di sini kalian basuh dari kening sampai ubun-ubun. Yang selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu harus terkena air. Di sela-sela jari juga harus kalian bersihkan, khawatirnya ada najis yang menempel. Yang terakhir tertib. Tertib di sini yaitu sesuai dengan rukun-rukun wudu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Jangan kalian membasuh wajah dulu baru niat, itu nggak boleh. Jadi harus berurutan. Sudah? Shh. Rukun wudu. Fatir sini Fatir. Sini, depan sini, samping Bu Guru. Ayo bangun. Sini boleh, sana boleh. Ayo. Nah. Yuk tulis Fatir. Sudah Fatir? Sudah? Yuk selanjutnya, setelah rukun tadi apa? Sunnah. Nah, di situ ada sunnah wudu yang harus kalian ketahui dan harus kalian pahami agar wudu kalian menjadi sempurna dan sah. Karena jika wudu kalian tidak sah, maka sholatnya tidak akan diterima. Di situ ada sunnah wudu. Yang pertama membaca basmalah.
membaca basmalah pada permulaan wudhu. Jadi sebelum kalian berwudhu, niatkan dalam hati untuk membaca basmalah, kemudian berniat akan melaksanakan wudhu. Yang kedua yaitu mencuci kedua telapak tangan hingga sela-sela jari. Jadi ketika kalian berwudu itu jari-jari atau sela-sela kalian harus terkena air wudu, harus bersih. Yang ketiga, berkumur-kumur. Nah, kita kan di bulan Ramadan nih, semua pada berpuasa. Jadi untuk berwudu tidak diwajibkan berkumur-kumur, khawatirnya tertelan. Khawatirnya kalian hilap ditelan nanti air wudunya. Selanjutnya, menghirup air ke dalam hidung. Nah, ini juga tidak dianjurkan karena kita sedang berpuasa. Khawatirnya dia masuk sampai tenggorokan. Yang kelima, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Jadi ketika kalian sedang berwudu itu airnya harus benar-benar masuk ke dalam sela-sela jari. Harus kalian buka jarinya supaya airnya masuk ke dalam jari-jari dan membersihkan tangan kita yang kotor. Yang keenam, menyela-nyela jenggot. Di sini sudah ada yang berjenggot. Kelas 5 sudah ada yang berjenggot. Iya. Menyela-nyela jenggot. Yang ketujuh, menyapu seluruh bagian kepala dengan air. Kalau untuk laki dia dibasuh airnya sampai ke bagian kepala belakang, leher. Itu sunahnya. Sunah dalam berwudu. Jadi ketika kalian mengambil air wudu itu airnya harus sampai ke belakang, khusus yang laki ya. Menyapu seluruh kepala dengan air. Yang kedelapan, mendahulukan yang kanan. Jadi ketika kalian berwudu, mengusap atau membersihkan tangan itu dahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Begitu juga ketika kita membersihkan telinga. Telinga itu dianjurkan terlebih dahulu yang kanan. Yang kesembilan, menyapu kedua telinga bagian luar dan dalam. Bagian luar ini daun telinga sampai belakang harus terkena air. Bagian dalam ini yang sela-sela telinga harus terkena air. Tapi jangan sampai kalian masukkan airnya ke dalam lubang telinga, itu berbahaya. Yang ke-10, menigakalikan basuhan. Maksudnya menigakalikan, ketika kalian membasuh tangan itu dahulukan yang kanan dan harus 3 kali supaya bersih. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, telinga 3 kali, dan kaki pun 3 kali.
meniga kalikan basuhan, dan yang terakhir membaca doa setelah wudhu. Sudah selesai sunah-sunah wudhu? Yo, yang belum diselesaikan. Yang sudah jangan berisik. Kasihan temannya yang belum. Setelah kalian melaksanakan wudhu dari awal sampai akhir dengan tertib dan tersusun, kalian jangan lupa untuk membaca doa setelah berwudhu. Sudah hafal semua doanya? Sudah hafal semua doanya setelah wudhu? Sudah selesai? Meniga kalikan. Meniga kalikan. Maksudnya itu kita 3 kali membasuh tangan, 3 kali membasuh wajah, 3 kali membasuh telinga, 3 kali membasuh kaki pun harus 3 kali supaya bersih dari hadas. Yang terakhir membaca doa setelah wudhu. Siapa yang sudah hafal doa setelah wudhu? Angkat tangan. Yuk, siapa doa? Angkat tangan. Siapa yang berani untuk maju membimbing teman-temannya? Yuk silakan. Ayo. Kita bimbing teman-teman kita. Yuk. Iya. Menghadap ke teman. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Ya, terima kasih. Yuk, siapa lagi yang perempuan? Yang perempuan ayo silahkan maju, jangan mau kalah. Doa setelah berwudu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Iya, alhamdulillah kalian sudah hafal semua ya. Apa mau ibu tes satu-satu? Sudah hafal semua? Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Iya, selanjutnya Bu Guru. Sunah-sunah wudhu yang terakhir membaca doa sesudah wudhu. Nah, di sini kalian sudah banyak tuh mencatat. Ibu akan tunjuk satu yang bisa menyebutkan syarat-syarat wudhu. Hafal? Hafal?
Syarat-syarat wudu. Ya. Hafal? Ya, semua syarat-syarat wudu dari yang enggak dong, harus dihafal. Yuk, Ibu beri waktu 2 menit. Ibu beri waktu 2 menit. Ibu tunjuk acak. Ibu tunjuk acak. 2 menit. Syarat-syarat wudu. Baca dalam hati, jangan bersuara. Syarat-syarat wudu. Ayo Fatir, dihafal. Yo, sudah? Syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu. Gani masuk? Gani masuk nggak? Gani nggak masuk? Sudah syarat-syarat wudu. Sudah ya, Ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk dari yang perempuan. Yang perempuan. Kelas 5F. Syakila. Mana Syakila? Syakila masuk. Syadifa? Syadifa masuk. Ayo Syadifa. Syadifa. Syarat-syarat wudu. Ayo maju Syadifa. Anak-anak maju berdiri. Apa sih? Kenapa? Ya, ini kan udah kan? Maksudnya biar apa namanya interaksi aja gitu, keliling Oh gitu. biar nggak duduk. Ayo Syadifa. Nggak bisa keliling, ini ada HP. Yo Syadifa maju. Ayo Syadifa. Syadifa kan pintar kalau dalam pelajaran Bu Guru di kelas. Syadifa itu anaknya aktif loh. Ayo maju depan teman-teman. Ini kan teman-teman kalian semua. Syadifa tunjuk satu teman untuk menyelamatkan Syadifa. Ayo. Ayo. Ayo nak maju, maju. Ayo maju. Yang lain suaranya kalian persiapkan, nanti Ibu Guru tunjuk satu-satu. Yuk, sebutkan nama dan kelas. Denisa dari kelas 5F. Nah, sebutkan syarat-syarat wudu. Islam, tamyiz, bersih dari haid dan nifas, tidak ada penghilang basuhan. Iya, tidak ada penghalang haid dan dari nifas.
mengetahui rukun wudhu, mengetahui sunnah wudhu, air harus suci. Iya. Yang laki-laki. Yang laki-laki, ibu sebutkan namanya. Ibu sebutkan namanya. Fatir Abdani. Mana Fatir? Fatir Abdani mana? Masuk nggak? Mana? Ayo Fatir. Ayo. Fatir ini di kelasnya aktif loh, pinter kalau pelajaran bahasa Arab sama Bu Guru. Ayo Fatir. Oke, kita cari Fatir selanjutnya. Fatir yang lain. Fatir Sobirin. Suaranya. Fatir Sobirin. Di kelas 5 ini banyak nama Fatir. Ayo Fatir Sobirin. Fatir ini kalau tugas bahasa Arab dia ngumpul terus ini. Yuk. Ayo Fatir maju dong Fatir. Fatir kan pintar kalau di kelas. Yuk, di masjid juga harus pintar. Depan teman-teman semuanya. Ayo Fatir Sobirin. Mana Fatir ya? Yuk Fatir, kalau nggak mau maju sebutkan di tempatnya saja, yang lain diam. Tapi suaranya harus terdengar oleh teman-temannya yang lain. Ayo Fatir, yang lain diam. Yang lain diam. Yo Fatir, sebutkan syarat-syarat wudhu. Yang lain kedengar? Suara Fatir terdengar? Kurang keras Fatir. Suaranya harus seperti pakai mic. Ayo, karena Fatir nggak mau maju. Shh. Mana suara Fatir ya? Suara Fatir mana ya? Kembaliin. Ayo Fatir Sobirin. Yang lain, Fatir tunjuk temannya yang mau maju untuk menyebutkan syarat-syarat wudhu. Yuk. Ayo. Kenzo aja lah Kenzo. Kenzo tadi minta tunjuk, saya bu katanya gitu. Ayo. Yuk. Mana Arci? Yuk Arci. Yuk. Ayo Arci. Syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga bersih dari haid dan nifas, yang keempat tidak ada penghalang basuhan air sampai kulit, yang kelima mengetahui rukun wudhu, yang keenam mengetahui sunnah wudhu, yang ketujuh air harus suci. Iya. Nah, kan pintar temannya tuh. Masa kalian kalah? Sekarang Ibu akan tunjuk dengan soal yang berbeda. Soalnya yaitu Rukun Islam. niat berwudu dan
sesudah wudu. Niat berwudu. Ibu akan tunjuk yang perempuan. Yang perempuan, silahkan maju. Silahkan maju atas nama. Atas nama Moza. Mana Moza? Moza masuk. Ayo Moza. Moza yang pernah menjadi pemimpin upacara. Ayo Moza maju. Ayo Moza. Ayo Moza maju Moza. Yang lain diam suaranya, jangan berisik. Ayo Moza. Moza masuk nggak? Ayo Moza. Ayo bisa atau tidak, yang penting berani untuk maju dulu. Yuk. Ayo. Ayo Moza. Ayo Moza maju membaca niat berwudu dan sesudah berwudu. Niat berwudu. Masa nggak hafal? Enggak hafal. Nawaitu doa lirofil hadasil asuri fardhulillahi ta'ala. Apa? Moza, kamu wudu nggak pernah baca doa? Nawaitu doa lirofil hadasil asuri fardhulillahi ta'ala. Nawaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu doa hirafa'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Doa sesudah wudunya. Yang lain diam. Depan apa Bu? Asyhadu alla ilaha illa huwal Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa. Sebelum kita menutup materi pada pagi ini, catatan yang sudah kalian tulis dipelajari kembali. Niat berwudu juga harus dihafalkan. Setelah berwudu harus dihafalkan. Ibu guru nggak mau dengar lagi kalian belum hafal niat wudu. Jadi kalau kalian belum hafal niat wudu, ketika berwudu kalian niatnya apa? Dengar? Dengar yang lain? Nanti kalau pelajaran Bu Guru, Ibu Guru tes kembali kalian untuk niat berwudu dan setelah berwudu. Fahim tum? Baiklah, Ibu tutup materi pada pagi ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah Ibu mohon maaf. Yumkin ila hadzal mini syukron kasiron. Ilaliko ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala
segala puji bagi Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan pesantren kilat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Oke, anak-anak semuanya masih pada semangat? Masih pada semangat? Yang belakang geleng-geleng kepala, udah nggak semangat. Oke, kalau ibu tanya, biasanya kalian kalau ditanya gini, bagaimana kabarnya anak-anak? Jawab. Sekarang ibu ganti, ibu tanyanya pakai bahasa Arab, jadi anak-anak jawabnya pakai bahasa Arab, bisa? Oke, kalau ibu tanya kaifa halukum, jawabnya alhamdulillah, jayyid jidan, Allahu akbar. Naam soh soh, naam soh soh, naam soh. Bisa? Kepanjangan ya? Nah, udah deh sampai Allahu akbar aja. Alhamdulillah, jayyid jidan, Allahu akbar. Bisa? Oke, ibu ulangi. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Walaupun puasa kita nggak boleh males-malesan ya nak ya. Apa pada nggak sahur ini tadi pagi? Sahur nggak? Sahur. Nah kalau udah sahur berarti harus semangat belajarnya. Oke. Capek ya dari tadi duduk terus? Capek. Udah kita pemanasan dulu deh sebelum mulai. Semuanya berdiri di tempat. Berdiri. Ayo berdiri. Yang depan ini kenapa? Katanya capek duduk terus. Ya berdiri semuanya. Ayo berdiri. Berdiri yang cowok-cowok ini kenapa gak pada mau berdiri? Ibu nyuruhnya berdiri nak, bukan tiduran. Berdiri. Kita pemanasan dulu biar semangat. Berdirinya yang rapi, yang tegak, enggak goyang sana, goyang sini. Nanti ada waktunya goyang-goyang. Ayo berdiri nak. Sudah berdiri semua? Sekarang tangannya ke depan. Tangannya ke depan dua-duanya. Kenzo. Udah tangannya ke depan dua-duanya. Digerak-gerakan semuanya biar coba berdua bareng-bareng. Bisanya surat apa? An-Naziat. Yang pendek aja. Ad-Duha ya. Anas. Al-Maun gampang. Atin. Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah. Yang lainnya diem, dengerin temennya baca surat pendek. Al-Zalzalah bisa. Yuk, bareng-bareng. Pegang satu barengan gini. Yuk. Yang lainnya temen-temennya dengerin. Al-Zalzalah. Hah? Iza zulzilatil. Nanti kalau salah dikoreksi temennya bacaannya bener atau salah. Yuk, bismillah. Yuk, tahu dulu. Temennya yang lainnya diam.
sudah Pak. Dah, sadaqallahul azim. Oke. Udah pada semangat semua ya? Belum? Masih belum semangat? Gini, kalau ibu bilang anak-anak perhatikan ibu guru, kalau ibu bilang perhatikan, anak-anak jawabnya siap, yang semangat ya. Oke. Perhatikan. Perhatikan. Nah, kalau udah siap berarti siap belajar. Siap? Are you ready? Ya, kok no sih? Yes, I'm ready. Bu Mary. PPT-nya aja. Ada. PPT-nya dulu aja kali, Pak. Ya. Ibu ini guru pendidikan agama Islam kelas 3 dan kelas 4. Jadi anak-anak yang kelas 5 nggak kenal sama ibu ya? Oh, kenal? Gitu ya. Jadi besok lagi kalau ketemu ibu di jalan, disapa ibu Yulinda ini. Ibu, Bu Yulinda, assalamualaikum gitu ya. Oke, udah kenal kan? Karena kita sesama muslim itu harus saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Nanti kalian pada nggak sayang sama ibu Yulinda. Nah, kita masuk materi hari ini ya. Siapkan bukunya. Bukunya dibuka, alat tulisnya disiapkan. Kita mulai materi hari ini. Hari ini kita akan belajar materi tentang akhlak. Iya, akhlak. Anak-anak tahu apa akhlak itu? Akhlak itu apa? Apa? Sifat. Akhlak ada yang bilang sifat. Ada lagi? Sopan santun. Ada lagi? Apa? Perilaku. Ada lagi? Akhlak itu apa? Ayo, ada lagi yang cewek-cewek nih. Akhlak itu apa sih? Sifat, perilaku, tingkah laku. Ibadah. Ayo, apa lagi? Hati. Hati. Ya, jawabannya semua betul. Bu, slide selanjutnya. Enter. Kanan yang ini. Bu, kanan yang sebelah sini kanan. Gak mau. Oke, jadi benar akhlak itu tingkah laku, sifat, perangai. Pokoknya akhlak itu secara bahasa artinya tingkah laku. Secara istilah, akhlak itu menurut Imam Ghazali artinya suatu perbuatan yang muncul dari dalam diri sendiri tanpa didasari dengan adanya kesengajaan. Jadi akhlak itu sudah tertanam di dalam diri kita sendiri, gitu. Tanpa memikirkan lagi. Misalkan nih, kalau kita memiliki akhlak yang baik, misal, contoh kita melihat orang yang kesusahan di jalan, kita tanpa pikir panjang lagi, tanpa mikir-mikir dulu, dibantuin nggak ya? Nah, kalau kita mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang suka menolong, pasti tanpa pikir panjang lagi, pasti langsung nolong gitu. Anak-anak semua di sini punya akhlak yang baik apa yang buruk nih kira-kira? Baik ya, anak soleh-solehah tuh harus mempunyai akhlak yang baik nih. Secara istilah, menurut Imam Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih
terlebih dahulu. Jadi sudah melekat di dalam jiwa, sudah melekat di dalam diri kita, tanpa memikirkan perilaku apa yang kita akan lakukan nih, gitu. Disimak ya, nanti ada pertanyaan Ibu kasih door prize loh. Ini tuh di tas, udah Ibu siapkan. Rahasia lah, surprise. Boleh dicatat aja boleh. Nanti ya. Nah ini boleh dicatat. Tapi kalau nggak dicatat nggak apa-apa, asal paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Sudah? Apa? Bu boleh di zoom sedikit nggak? Pengertian akhlak, Bu. Udah. Ya, boleh dicatat. Akhlak itu bisa budi pekerti, tingkah laku, perangai atau tabiat yang ada di dalam diri kita. Kalau secara istilahnya, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Jadi kalau kita sudah mempunyai akhlak baik, pasti kalau mau melakukan apapun tanpa pikir-pikir panjang dulu. Mau menolong orang, langsung tolongin orang. Mau ngelihat temennya kesusahan, langsung dibantuin. Ngelihat orang di jalanan butuh sedekah, misalkan kita langsung kasih sedekahnya, begitu. Udah? Gak usah, ininya aja. Secara bahasa akhlak adalah apa? Nanti kelamaan kalian. Budi pekerti. Budi nama orang. Ya, Bu Merin lanjut. Bu Merin. Lanjut. Oke, dasar hukum akhlak dalam Islam itu diambil dari dua, Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4, sesungguhnya kamu benar-benar budi pekerti yang agung. Kamu di sini maksudnya siapa? Kamu di sini adalah Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang memiliki akhlak yang paling baik. Nah, karena Nabi Muhammad itu orangnya santun, penyayang, suka menolong. Pokoknya semua sifat-sifat baik ada pada diri Nabi Muhammad. Siapa yang di sini idolanya Nabi Muhammad? Wah, semuanya ya. Idolanya jangan BTS aja. Idola kita itu, dengerin, idola kita itu harusnya Nabi Muhammad. Kenapa? Harusnya Nabi Muhammad. Ayo dengarkan. Kenapa kita harus mengidolakan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad memiliki akhlak yang baik. Kita harus contoh dari akhlak-akhlak Nabi Muhammad, begitu. Nah, di dalam hadis juga disebutkan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau mau menjadi manusia yang paling baik harus baik juga akhlaknya, begitu. Ya, yang di belakang ribut ya. Perhatikan coba, akhlak itu apa sih, Nak? Ayo. Yang lainnya diam. Kan tadi Ibu udah jelaskan. Perhatikan. Nanti Ibu kasih pertanyaan, nanti Ibu kasih door prize. Nah, ini juga kan kita lagi belajar akhlak. Jadi harus sekaligus diterapkan. Kalau ada orang berbicara di depan harusnya didengarkan apa ikutan ngobrol?
Lanjut. Oke, lanjut. Jadi jenis akhlak itu ada dua, akhlak mahmudah sama akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah ini bisa juga kita kenal akhlakul karimah. Kalau nggak tahu akhlakul mahmudah, ya akhlakul mahmudah ini dicatat nih, ini penting. Akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul mahmudah itu akhlak yang terpuji, kalau akhlakul mazmumah itu akhlak yang tercela. Anak-anak mau yang mana? Mau yang akhlakul mahmudah apa akhlakul mazmumah? Mahmudah apa mazmumah? Maunya yang mazmumah? Yang belakang maunya akhlak mahmudah apa mazmumah? Mahmudah apa mazmumah? Mahmudah. Semuanya harus memiliki akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Dicatat boleh. Sudah? Yuk, tangannya yang bekerja bukan mulutnya. Ayo, yang di depan itu pojok ngobrolin apa? Nah, yang di depan ini ngobrolin apa? Dengerin. Ayo diterapkan akhlak mahmudahnya. Kalau ada yang berbicara di depan, diperhatikan, didengarkan. Coba kalian yang gantian bicara yang di depan sini biar ibu yang mendengarkan mau? Mau? Diperhatikan. Sudah? Tulis aja akhlak terbagi menjadi dua, akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul mahmudah artinya akhlak terpuji, akhlakul mazmumah artinya akhlak tercela. Lanjut ya. Lanjut Bu. Ya lanjut. Nih ada contoh akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlakul mahmudah contohnya sabar, syukur, benar, pemaaf, tawadu. Tahu tawadu enggak? Tahu tawadu? Apa tawadu? Tawadu itu apa? Ayo. Hah? Tawadu apa artinya? Itu tawakal. Kalau tawadu itu rendah hati, tidak sombong, itu namanya tawadu. Misalkan kita punya orang tua kita punya harta yang banyak, rumahnya besar, punya uangnya banyak, kita harus tetap rendah hati, nggak boleh sombong, karena harta itu punya siapa sebenarnya? Punya Allah. Itu nanti ketika kita meninggal dibawa ke alam kubur enggak. Jadi walaupun kita punya harta yang banyak, punya wajah yang cantik, punya wajah yang tampan, baju yang bagus, punya mobil banyak, harus tetap tawadu, tidak boleh sombong. Ada tawakal. Boleh ditulis. Sambil ibu nerangkan, sambil anak-anak tulis nggak apa-apa. Ada tawakal. Tawakal itu meletakkan pergantungan kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau kita mengalami kesusahan, misalkan mengalami kesusahan ketika mengerjakan soal, misalnya, kita nggak boleh ini nih, waduh kayak mana ya, khawatir sendiri gitu. Jangan khawatir, kan kita masih punya Allah. Kita minta sama Allah. Selain kita berusaha ketika mau menghadapi ujian, misalkan, selain kita berusaha belajar, kita juga harus tawakal, menggantungkan diri pada Allah. Caranya dengan apa? Dengan
berdoa. Jadi selain usaha kita juga harus berdoa. Jadi kalau mau mengerjakan tugas atau menghadapi kesulitan lain harus tetap tawakal. Terus qanaah itu apa? Qanaah itu menerima. Qanaah, udah pernah dengar qanaah belum? Qanaah itu menerima. Jadi misalkan kalau memang di rumah adanya makan pakai tempe, pakai tahu, ya itu kita harus tetap qanaah, kita terima saja. Nggak boleh kita marah-marah sama ibu. Bu, makannya kok tiap hari tempe, tiap hari tahu. Tempe tahu juga enak kok ya. Nggak boleh minta yang aneh-aneh, harus terima dengan apa yang kita punya gitu. Dan lain-lainnya ini masih banyak lagi akhlakul mahmudah yang bisa anak-anak terapkan. Selanjutnya ada akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah itu ada tergesa-gesa. Siapa di sini yang suka buru-buru? Nah, semuanya buru-buru itu nggak baik ya nak. Itu termasuk akhlak mazmumah. Jadi caranya gimana biar kita nggak suka tergesa-gesa? Sebelumnya misalkan berangkat sekolah buru-buru, belum nyiapin buku, belum sarapan, belum ini, belum itu. Nah, sebelumnya dari malam kita sudah siapkan dulu semuanya biar paginya nggak tergesa-gesa. Terus ria, tahu ria? Ria itu pamer. Kan kita sudah dikasih tahu tuh kalau kita memberi dengan tangan kanan, kalau bisa tangan kiri nggak boleh tahu. Jadi kita nggak boleh pamer. Nanti abis sedekah ini posting di status, abis sedekah nih gitu. Lagi sholat, lagi sujud, di foto update status. Itu namanya ria. Kita pamer ibadah kita gitu. Terus dengki, tahu dengki? Iya, benci, iri, dengki. Kalau temennya punya apa yang lebih bagus, kita iri, kita mau gitu. Kita nggak suka. Dengki itu nggak suka jika orang lain senang, tidak senang jika orang lain senang. Gitu. Bahil, tahu bahil? Bahil itu pelit. Bahil. Punya temen yang bahil? Gak boleh ya. Bahil juga termasuk akhlakul mazmumah. Jadi kalau kita punya sesuatu yang lebih, kita bagilah ke teman-teman kita gitu. Gak boleh disimpan-simpan sendiri, disumput-sumputin, makannya diem-diem, teman-temannya gak dibagi-bagi. Ya kalau misalkan makanan yang kita punya lebih banyak, lebih baik kita bagi ke teman-teman yang lain. Jangan bahil, jangan jadi orang yang pelit, buruk sangka, suuzon. Suuzon juga kita nggak boleh. Kita ibu guru nih gimana sih gitu. Padahal ibu gurunya nggak seperti apa yang kalian pikirkan gitu. Misalkan kayaknya si A mencuri deh, kayaknya kelihatan soalnya dari gelagatnya tuh diem-diem kayak gitu. Kan kita belum tahu nih kebenarannya kayak apa. Jadi kita tidak boleh bersuuzon dulu gitu sebelum kita tahu yang aslinya seperti apa gitu. Pemarah, siapa di sini yang suka marah-marah? Waduh, banyak ya yang suka marah-marah. Ada hadisnya nak, la taghdab walakal jan. Siapa yang suka marah-marah tidak akan masuk. Nah itu tahu. La taghdab walakal jannah. Siapa yang suka marah-marah tidak akan masuk surga. Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Surga. Yang belakang mau masuk surga apa mau masuk neraka? Surga. Lanjut, ada ikrar janji. Pemalas juga masuk ke akhlakul mazmumah. Pemalas. Siapa di sini yang suka malas-malasan? Waduh. Katanya tadi akhlaknya pada mahmudah semua. Tapi masih sering malas-malasan, masih sering marah-marah. Gimana? Salah tapi dimarah. Kalau misalkan nih, Bu, ada yang tanya kalau misalkan kita salah terus dimarahin kayak mana? Ya kan karena kita salah, makanya wajar ibu kita memarahi kita.
Marah itu kan tandanya sayang sama kita, diingatkan kalau kita salah gitu. Ya Nak ya? Ya. Terus yang terakhir ada putus asa dan lain-lain, masih banyak akhlakul mazmumah yang lainnya. Selanjutnya. Dah, putar video. Nah, Ibu ada video, nanti kalian simak. Nanti Ibu kasih pertanyaan yang bisa jawab, Ibu kasih door prize. Jadi disimak baik-baik, oke? 11. Iya. Iya, sama. Yo, disimak ya, nggak sibuk sendiri. Baik Bu. Baik Bos. Terima kasih. Ibunya aja berdiri, masa anak-anak ini tiduran. Ayo, Nak yang di depan. Duh, udah bisa. Di data 2 ini. Bukan. Data 2. Nah. Bawah Al-Azhar. 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 Pesantren Kilat. Pesantren Kilat. Suaranya didengarkan, Nak. Kisahkan pertamanya hiduplah seorang pengemis Yahudi yang buta. Pengemis itu biasa duduk di ujung pasar. Ia sangat membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati ia mencaci maki sang Nabi dan mempengaruhi orang-orang yang lalu lalang di dekatnya. Gedein. Ia berseru-seru, "Wahai saudaraku, berhati-hatilah dengan Muhammad. Dia pembohong besar dan tukang sihir." Suatu pagi, Nabi Muhammad SAW mendatangi pengemis Yahudi itu dan membawakan makanan. Beliau menyuapi pengemis itu dengan penuh perhatian dan kelembutan. Karena buta, si pengemis Yahudi itu tidak tahu bahwa orang yang menyuapinya itu adalah Nabi Muhammad SAW yang selalu dihina dan dicaci makinya. Hampir setiap pagi Nabi Muhammad SAW membawakan makanan untuk pengemis Yahudi itu dan dengan sabar menyuapinya. Suatu hari, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, salah satu sahabatnya, Abu Bakar, mengunjungi rumah Aisyah. Aisyah adalah putri Abu Bakar dan istri Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Anakku, adakah sunnah Nabi Muhammad yang belum kukerjakan?" "Wahai ayahku, semua sunnah Nabi Muhammad telah engkau kerjakan. Namun masih ada satu sunnah lagi yang belum ayah kerjakan." Aisyah menjawab. Abu Bakar merasa penasaran dan bertanya, "Apakah sunnah itu, wahai putriku?" Setiap pagi, Rasulullah selalu pergi ke pasar dan membawa makanan. Makanan itu diberikan beliau untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Aisyah menjelaskan kepada ayahnya. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar kota Madinah dengan membawa makanan. Setibanya di pasar, Abu Bakar mencari pengemis buta itu. Akhirnya ia berhasil menemukannya. Lalu Abu Bakar memberikan makanan dan menyuapi pengemis itu. Namun, tiba-tiba pengemis itu marah. "Siapa kamu ini?" tanya si pengemis Yahudi.
Aku adalah orang yang biasa menyuapimu, jawab Abu Bakar. Tak mungkin, engkau bukanlah orang yang biasa menyuapiku. Orang yang selalu datang dan menyuapiku adalah orang yang lemah lembut. Ia bahkan mengunyahkan makanan itu untukku. Kok sih? Abu Bakar sangat terharu mendengar apa yang dikatakan pengemis buta itu. Ia membayangkan betapa mulianya perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dengan ikhlas, beliau memberi makan orang yang membencinya. Lalu, Abu Bakar berkata kepada pengemis itu, "Memang, aku bukanlah orang yang biasa menyuapimu, karena beliau telah meninggal dunia. Tahukah kau kalau beliau adalah Nabi Muhammad SAW?" Pengemis Yahudi itu sangat terkejut mendengarnya. Nanti di stop ya. Benarkah ceritamu ini? Ntar tapi. Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya. Namun ia tidak pernah membalas penghinaanku. Ia malah membawakanku makanan setiap pagi. Sungguh mulia hatinya. Setelah mengetahui betapa Nabi Muhammad SAW sangat mengasihinya, pengemis Yahudi itu tersentuh dan memeluk Islam. Enggak mati. Dah. Moral cerita. Dah, matiin, Pak. Udah menyimak videonya semua? Coba siapa yang berani menceritakan keteladanan Nabi Muhammad di sini apa sih? Turun dulu. Ibu lihat yang paling cepat ngacung ya. Yo, 1, 2, 3. Yo, belakangnya Bu Merin maju. Ceritakan akhlak apa sih yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad ini? Ya. Ya sini nak. Ceritakan akhlak Nabi Muhammad apa yang tadi kan udah nonton video nih. Akhlaknya yang bisa dicontoh dari Nabi Muhammad itu apa? Apa? Ceritakan, kalau nggak ceritakan saja apa yang siapa namanya? Film. Namanya siapa? Nafi. Nah, kalau nggak ceritakan saja video ini tuh menceritakan tentang apa sih? Ngadep sana. Tentang Nabi Muhammad yang ikhlas menyuapi sang pengemis yang selalu mencaci maki dirinya. Yang bisa kita ambil dari video ini apa? Yang bisa kita contoh? Ini keikhlasan hati Nabi Muhammad, lemah lembutnya. Terus? Apa? Malu? Kenapa nggak usah malu? Lemah lembutnya dan keikhlasan hatinya. Udah. Apa? Ada lagi? Keikhlasan hatinya. Lalu tidak pernah membalas perbuatan jahat orang lain. Iya. Yang selalu mencaci maki dirinya. Ya, oke sudah. Oke, nih ada door prize dari ibu. Tapi nanti bukanya kalau udah buka puasa ya. Jangan sekarang. Jangan lihat, ambil 2. Jangan lihat, ambil 2 tapi. Oke. Ngambil bom. 2. Nah, ore. Terima kasih. Masya. Dikasihin ke temennya. Berbagi itu indah. Iya ya, tapi ini khusus buat Nafi. Kalau teman-teman yang lain mau, harus perhatikan ibu. Oh, Raffi, ya maaf. Oke, masih mau lagi? Oke, Bu Merin lanjut dulu materinya. Nah, sekarang ruang lingkup akhlak itu ada 3. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita
kepada manusia dan akhlak kepada lingkungan sekitar. Bu, boleh dicatat nih, akhlak itu ruang lingkup akhlak ada 3, kepada Allah, kepada manusia, dan kepada alam sekitar. Dicatat ya. Ini yang depan kenapa dari tadi arisan apa? Kok ngobrol terus? Suruh maju aja Bu, suruh maju dalam. Jauh-jauh. Jelasin tadi. Sudah ya? Sudah. Akhlak kepada Allah, manusia, dan lingkungan sekitar, lingkungan. Lanjut Bu Merin. Sudah, lanjut. Ini sambil dicatat bisa. Nah, yang pertama akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu apa? Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk kepada Sang Pencipta. Tingkah perbuatan kita seharusnya apa yang harus kita lakukan kepada Allah, begitu. Akhlak kepada Allah itu seperti itu. Seperti menaati segala perintah Allah, tawakal, berserah diri kepada Allah seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Terus bersyukur, sabar, ikhlas seperti Nabi Muhammad tadi. Nabi Muhammad walaupun dicaci maki, tapi Nabi Muhammad gak membalasnya dengan kejahatan, malah balasnya dengan kebaikan. Kalian kalau dijahilin sama temen, dibalas balik apa dibalas dengan kebaikan? Dibalas balik ya. Nggak boleh ya nak. Jadi kalau kita misalkan kita nggak salah nih, tapi kita dicaci maki sama teman kita, diejek-ejek sama teman kita nggak boleh bales. Kita doakan saja semoga orang yang mencaci maki kita itu diberikan selalu kesehatan. Pokoknya didoain aja, ya Allah, semoga yang mencaci maki aku diberikan kesehatan terus, disadarkan oleh Allah biar nggak mencaci maki aku lagi, begitu. Ya, nggak boleh saling membuli, nggak boleh. Sudah paham akhlak kepada Allah itu contohnya seperti apa? Akhlak kepada Allah contohnya seperti apa? Ikhlas, terus tawakal, menaati segala perintah Allah, syukur. Banyak ya? Oh, banyak. Nah, lanjut Bu Merin. Kalian jangan nyatet semua panjang ini, nanti nggak selesai dong. Catat inti-intinya saja. Iya. Bu Merin. Oh ya. Selanjutnya akhlak kepada sesama. Akhlak kepada sesama ini banyak ya. Seperti sesama manusia, akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga kita. Kita harus berbuat yang baik. Misalkan akhlak kepada guru, contohnya ada yang bisa menyebutkan? Ya, samping tiang ini apa akhlak kepada guru contohnya? Terus sopan. Ya, harus menghargai ketika ibu guru menjelaskan. Menghormati itu akhlak kepada guru. Jadi kalau ibu guru lagi berbicara di depan harus didengarkan. Oh ya, ibu ada ini. Kalian kalau salaman sama orang yang lebih tua itu gimana? Di sini apa di sini apa di sini? Nggak boleh. Harusnya di mana? Yang benar
tangannya ditaruh di jidat atau di pipi, harusnya jangan juga malah iya dicium tapi nyium tangannya sendiri. Ada orang yang kayak gitu. Jadi harusnya coba contoh sini, maju satu orang. Cewek aja, cewek maju. Satu aja. Ya udah ini. Nih contoh yang benar. Sini nak, sini. Contoh salim yang benar itu kayak apa? Iya, dicium. Jangan misalkan salimnya malah kayak gini, iya dicium bener tapi nyium tangan sendiri. Bisa kayak gitu, nggak boleh ya. Jadi nggak ditaruh di jidat, nggak taruh di pipi, ya harusnya dicium. Oke, mau itu, dah terima kasih. Mau sama orang tua, mau sama ibu guru, pak guru, semuanya harus salim yang benar. Nah, tadi akhlak kepada guru, kalau akhlak kepada orang tua harusnya gimana? Orang tua, ibu bapak kita dihormati. Ya boleh dihormati, menghargai pendapat. Coba yang belakang, ibu minta itu yang belakang sendiri yang lagi senderan pakai baju merah. Gak usah nengok semua, maju nak, coba maju. Dika, ibu kasih door prize, yuk maju. Maju. Enggak ibu gigit kok, ibu kasih door prize. Kenzo duduk, Kenzo. Ayo, gak mau maju? Ayo nak. Dika. Ayo, gak berani. Gak ibu gigit kok. Ya udah gini. Siapa? Turun dulu tangannya, cepet-cepetan. Siapa yang mau menyebutkan akhlak kepada orang tua? Itu pakai baju putih, peci hitam, maju. Nah, yang lainnya diam ya, pegang. Ya. Ya, perkenalkan namanya siapa? Andriansyah. Albriansyah. Coba sebutkan temennya yang lain dengarkan. Akhlak kepada orang tua contohnya seperti apa? Tidak membentak, sopan, membantu, ikhlas. Ada lagi? Dah. Ya betul, boleh. Ibu kasih door prize, nggak boleh lihat, ambil 2. Ya tadi temennya nyebutin apa coba, hayo akhlak kepada orang tua yang disebutin sama Albriansyah. Enggak ibu tanya akhlak orang tua kepada orang tua yang disebutin Albriansyah apa? Ikhlas, terus tidak membentak, mati. Cek. Tidak membentak, mati Pak Agung, mati. Sopan, tidak membentak, ikhlas. Iya membantu. Nih yang paling penting, dengerin. Cek. Dengerin nak, dengerin. Mic-nya mati, dengerin. Jangan ibu teriak-teriak. Yang paling penting, nih kita sering membentak ibu sama bapak di rumah, ya apa enggak? Kalau disuruh ke warung misalkan, nah Kenzo pergi ke warung ya beli telur. Enggak mau, lagi asik main game gitu enggak? Gitu enggak? Enggak Kenzo aja semuanya. Dengarkan, enggak boleh ya, mulai dari sekarang setelah pesantren kilat ini pokoknya harus diterapkan di rumah. Kalau disuruh orang tua, diperintah orang tua harus
puasa ini habis nanti suaranya. Ya. Ya nanti dulu. Bukanya nanti ya, waktu buka puasa, jangan dibuka sekarang. Lanjut, tadi udah akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia. Yang terakhir tadi akhlak kepada siapa? Akhlak kepada lingkungan sekitar. Bagaimana kita berakhlak kepada lingkungan sekitar? Dengan cara menjaga lingkungan sekitar, tidak merusak alam sekitar. Ada lagi, tidak membuang sampah. Pokoknya semua di sekeliling kita harus kita jaga, tidak melakukan pencemaran, begitu. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah, diutus untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kenapa bahasnya kok khalifah? Khalifah di muka bumi itu maksudnya kita disuruh Allah untuk menjaga bumi kita. Coba bayangin kalau bumi kita ini rusak, nanti air bersihnya udah nggak ada yang bersih lagi, kotor semua, kayak mana coba? Udah nggak ada air lagi, pohon-pohon udah nggak ada yang hijau lagi. Ya, longsor di mana-mana karena banyak orang yang nebang pohon. Nah, karena dari itu kita harus berakhlak juga. Dengarkan, perhatikan. Lupa, perhatikan. Siap-siap, perhatikan. Perhatikan. Siap. Kalau udah siap, udah diam, dengerin. Jadi kita juga harus berakhlak kepada lingkungan sekitar, gitu. Dah, Ibu ini ulangi. Jadi awal tadi apa pengertian akhlak tadi? Tingkah laku, budi pekerti, perangai, tabiat. Akhlak itu dasar hukumnya akhlak dari apa saja? Dasar hukumnya akhlak, dasarnya akhlak dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Manusia yang bisa kita contoh akhlaknya siapa? Menjadi teladan. Oke. Akhlak terbagi menjadi dua, apa saja? Akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Ruang lingkup akhlak terbagi menjadi berapa? 3 apa 4? 3. Apa saja? Akhlak kepada iya. Oke, sekarang door prize deh. Duit. Ibu nggak punya uang banyak. Ya. Ya kalau nggak punya, ibu mau ngasih apa kalau nggak punya uang? Ya, oke, perhatikan. Oh iya, yang cewek dulu ya, yang cewek, yang cowok kan tadi udah dapet. Siap-siap. Gantian, tenang aja. Dengar. Perhatikan. Perhatikan. Siap. Kalau udah siap, diam. Ayo yang cewek dulu ya, nanti gantian yang cowok. Apa ya? Apa ya? Sebutkan contoh akhlak kepada teman sebaya. Ini yang pakai baju merah. Kepada teman sebaya nih. Tadi nggak ibu jelasin, tapi kalau kalian paham pasti tahu. Sini. Sini, sebelah sini. Pegang. Iya, pegang nih. Namanya siapa? Asyifa. Ngadep sana dong. Asyifa, akhlak terhadap teman sebaya contohnya apa?
Nggak boleh lihat. Bentar lagi habis. Iya, 2 orang lagi. Ntar selamatan aja. Udah 2? Oke, terima kasih. Dibukanya waktu buka puasa ya. Ayo lagi. Udah, sekarang ibu lihat semua nih. Ibu lihat semua. Cepet-cepetan ngecung, tangannya turun di bawah dulu. Tangannya di bawah. Jangan naik dulu. Nah, Al-Qur'annya diambil. Nah, jangan taruh di bawah dulu. Iya, laki perempuan. Pak Agung lihat yang perempuan deh kalau enggak. Diam dulu, diam. Mulutnya diam. Apa ya? Oh, gampang. Ngulang sama pertanyaan yang tadi, sama. Ceritakan video yang kalian tonton tadi. Ceritakan yang kamu tonton tadi, dapat apa sih dari video tadi? Perkenalan dulu, namanya siapa? Ardani dari kelas 5. 5D mana 5D? Ya. Yuk, apa? Ceritain coba. Teman-temannya dengerin dong. Nanti ibu tanya, awas aja kalau nggak tahu ya. Dengerin. Terus? Tetapi Nabi Muhammad tidak sama sekali membunuhnya dan malah memberi makanan kepadanya, membantunya. Teman-teman, itu yang belakang kenapa? Ini bumi pesawat ya. Perhatikan, tadi apa akhlaknya tadi? Gimana? Kalau sudah tahu akhlak yang benar seperti apa, harus dipraktekkan. Kalau ada orang berbicara di depan, harus didengarkan, diperhatikan. Ayo, ada lagi? Coba itu yang rame tadi, Ardani tadi ngomong apa di depan? Coba. Ayo. Diam. Kalau disuruh dijawab diam. Jangan ribut. Kalau ditanya, nggak bisa. Kalau mau ngomong di depan, jangan di belakang. Apa? Tadi Ardani menceritakan apa? Perhatikan ya. Perhatikan. Ulangi lagi coba Ardani. Yang lainnya perhatikan. Tadi apa yang ditonton? Orang komunis kita yang membenci Nabi Muhammad. Terus tadi panjang. Nabi Muhammad sama sekali tidak membencinya dan malah membantunya, memberi makan sampai Nabi Muhammad meninggal. Sudah? Oke. Betul nggak? Betul. Bilang apa, Ma? Masya Allah. Ntar ambil door prize-nya. Mau kemana? Ya, habis. Pak Agung. Nih, ambil 2. Jangan semuanya dong. Masa semuanya diambil? Dah, masih ada lagi nih, 1 lagi nih. Iya deh, perempuan deh, laki-laki udah 3, ceweknya belum, baru 1 ya. Turun dulu, tangannya turun dulu. Ayo yang laki-laki. Perhatikan. Apa ya? Pak Agung, kasih pertanyaan. Sebutkan nama anak-anak Nabi Muhammad. Nggak tahu. Enggak, mereka nggak tahu. Salah satunya ada berapa orang? Hah? Oh, udah belajar ya? Oke, tadi kan teladan kita katanya Nabi Muhammad nih. Kalian sudah belajar sifat-sifat Nabi dan Rasul yang ada 4 itu? Sudah? Nah, coba tangannya di bawah dulu dong. Tangannya
Sini. Ya. Ya. Pegang. Namanya siapa? Tata. Ya, sebutkan 4 sifat Rasul. Wajib Rasul. Betul? Betul? Bilang apa? Masya Allah. Nih hadiah terakhir ya, udah nggak ada lagi. Ya. Ambil semua nak. Ambil semua. Dah. Terima kasih. Ya tinggal 2 itu makanya ibu suruh ambil semua. Sudah ya. Udah hadiahnya sudah habis berarti sudah. Oke, semoga perhatikan apa yang ibu jelaskan tadi anak-anak dapat paham. Paham nggak? Paham? Dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlaknya yang bagus bagaimana? Akhlak ketika kepada guru, kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada lingkungan dan kepada Allah. Harus dipraktekkan semuanya, oke? Oke? Oke. Dah. Sekarang boleh disimpan dulu bukunya, disimpan. Kita siap-siap.